Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah 1. Surat yang berisi penawaran keahlian, kemampuan, atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. 2. Surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau penjabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan berisi penawaran keahlian, jasa, dan kemampuan terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Unsur-unsur SLP. 1. Tempat tanggal pembuatan surat. 2. Lampiran. 3. Hal atau perihal. 4. Alamat surat. 5. Salam pembuka. 6. Isi surat. 7. Salam panutup. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistematika SLP. Ada beberapa sistematika dalam SLP, yaitu 1. Tempat tanggal pembuatan surat. Percantuman tempat dan tanggal surat bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kapan dan dari mana surat itu tersebut dikirim. Penulisan kedua, elemen ini harus dipisahkan dengan tanda koma dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, Bali 20, Maret 2019. 2. Lampiran hal atau perihal alamat. Lampiran merupakan penjelasan atas sejumlah dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Hal surat dan lampiran ditulis diawali huruf kapital, diikuti dengan tanda titik 2, dan ditulis menggunakan huruf bukan angka. Contohnya, lampiran titik 2, 6 lembar. Perihal titik 2, lamaran pekerjaan. Yang ketiga, salam pembuka. Salam pembuka merupakan struktur surat lamaran kerja yang harus ada sebelum menuliskan bagian isi. Umumnya, salam pembuka yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan disertai dengan tanda baca koma. Contohnya, dengan hormat koma. Yang keempat, alinea pembuka. Paragraf pembuka surat adalah pengantar isi surat untuk mengajak penerima surat untuk menyesuaikan perhatiannya pada pokok surat yang sebenarnya. Contohnya, berdasarkan informasi dari media cetak, koran terpadu perihal lowongan pekerjaan di perusahaan tempat Bapak atau Ibu pimpin. Yang kelima, tujuan isi identitas. Berisi informasi tentang si pelamar, diantaranya pendidikan, pengalaman kerja, atau sesuatu yang berkaitan dengan kelebihan pelamar sendiri. Juga terdapat lampiran yang diminta oleh perusahaan dan juga tanda baca titik dan koma di setiap rinciannya. Contohnya, melalui surat lamaran ini saya ingin mengajukan diri untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin guna mengisi posisi yang dibutuhkan saat ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Fahrul Rozi, tempat atau tanggal lahir Singaraja, 11 Agustus 1989. Jenis kelamin laki-laki. Pendidikan SMK Perhotelan Bina Lestari Bali. Alamat Jalan Dewi Sartika nomor 8 RT atau RW 9 atau 6. Nomor telepon 085 252 446 757. Yang keenam, lampiran. Contoh lampiran. Untuk melengkapi beberapa data yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu pimpinan di waktu yang akan datang, saya lampirkan juga kelengkapan data diri saya sebagai berikut. 1. Pas foto. 2. Fotokopi KTP. Ketiga, daftar riwayat hidup. Yang keempat, fotokopi ijazah terakhir. Yang kelima, fotokopi sertifikat kompetensi. Yang terakhir, yang keenam, fotokopi sertifikat PKL. Yang ketujuh, alinea penutup. Penutup pada surat resmi berisi kesimpulan, harapan, ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada penerima surat. Contohnya, demikian surat lamaran ini saya buat dengan sebenarnya dan atas perhatian serta kebijakan Bapak atau Ibu pimpinan saya mengucapkan terima kasih.
Yang kedelapan, salam penutup. Kata sapaan yang biasa digunakan sebagai sapaan untuk pimpinan perusahaan biasanya adalah hormat saya, diikuti dengan tanda baca koma. Contohnya, hormat saya, koma. Yang terakhir, yang kesembilan, tanda tangan dan nama pengenal. Tanda tangan merupakan sistematika yang terakhir terletak di pojok kanan bawah setelah salam penutup dan menggunakan nama lengkap di Kebiasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membuat surat lamaran pekerjaan, yaitu yang pertama, ketepatan pilihan kata atau diksi. Diksi atau pilihan kata yang digunakan harus tepat. Yang kedua, kalimat yang digunakan singkat dan jelas. Kalimat yang digunakan harus singkat dan jelas, jangan memperpanjang kalimat agar pembaca tidak jenuh. Yang ketiga, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Kebenaran yang dimaksud adalah data yang dicantumkan harus sesuai fakta, sedangkan keefektifan kalimat yang dimaksud adalah jangan menambahkan kata-kata yang tidak perlu. Yang keempat adalah kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf yang dimaksud adalah kohesi dan koherensi antar paragraf atau kalimat. Yang terakhir, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa baku dan formal, sedangkan tanda baca yang digunakan harus tepat. Kalimat tersebut adalah unsur kebahasaan yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Syarat pembuatan surat lamaran pekerjaan. 1. Mempunyai bentuk yang menarik. 2. Mempunyai bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3. Menggambarkan kemampuan pelamar. 4. Tepat pada sasaran. 5. Ditulis dengan tangan yang rapi kecuali jika ada permintaan tertentu yang harus diketik. 6. Dibuat dengan bahasa yang baik dan sopan. 7. Surat lamaran hendaknya berisikan 1. Menyebutkan sumber lamaran. 2. Identifikasi diri lengkap dari pelamar. Identitas diri dari pelamar meliputi nama, alamat, nomor telepon, handphone, atau alat bantu komunikasi lainnya. 3. Posisi yang dikehendaki harus sesuai dengan lowongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik, benar, dan efektif. Surat lamaran pekerjaan itu harus ditulis dengan bahasa yang baku, baik, benar, dan efektif. Di antaranya untuk unsur kebahasaan berkenan dengan ketepatan pilihan kata, kelengkapan informasi, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat, kepaduan paragraf, serta ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.